Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya sudah ada notebook mereknya HP ya, X360. Ini layar sentuh teman-teman nih. Ini saya akan coba tes. Oke, bentar. Ini layar sentuh teman-teman ya. Nah, layar sentuh. Oke, jadi notebook ini permasalahannya itu pada saat awal mau dinyalakan itu lama menyalanya. Kemudian yang kedua, kalau sudah masuk ke desktop atau ke Windows, dan kebetulan ini sudah menggunakan Windows 11, itu lama atau lemot. Jadi kendalanya notebook ini lemot ya. Oke, jadi untuk masalah yang pertama itu si notebooknya dia kalau misalkan mau dinyalakan itu lama tampilnya. Kalau lampu indikator yang di pinggir itu sudah nyala, tetapi di layar monitornya itu lama ya untuk menampilkan gambar. Nah, awalnya saya memprediksi mungkin ada masalah dari RAM ya. Ternyata setelah dicek RAM-nya bagus ya, tidak ada masalah. Nah, setelah itu ternyata si laptop ini memang harus dilakukan reset CMOS ya, dengan cara melepas soket baterai. Nah, itu ya. Jadi setelah saya lepas soket baterai, kemudian baterainya saya lepas di luar dari casing si notebook ini. Saya tunggu beberapa jam. Nanti setelah itu saya pasangkan kembali. Nah, itu ternyata sudah membantu ya. Sekarang si notebooknya sudah langsung respon. Jadi pada saat saya menekan tombol power, si notebooknya langsung bisa menyala normal. Kemudian untuk permasalahan lemot, nah di sini memang untuk bawaannya itu masih menggunakan harddisk ya, menggunakan harddisk, sehingga saya harus melakukan upgrade. Nah ini teman-teman, dan di dalam ini ada bekas harddisk bawaannya ya. Jadi notebook ini memang dari bawaannya itu masih menggunakan harddisk. Nah, kebetulan untuk yang sekarang laptop keluaran terbaru itu kalau menggunakan Windows 10, Windows 11 itu minimal sudah menggunakan SSD. Dan di sini saya menggunakan SSD SanDisk, kapasitasnya 240 GB ya. Nah, ini saya beli di official langsung. Jadi saya membelinya di official store-nya SanDisk ya. Jadi tentu saya ingin notebook ini, kebetulan ini notebook punya orang lain, jadi permasalahannya yang kedua itu adalah lemot, sehingga kalau memang kendalanya lemot dan misalkan ya saya hanya melakukan install ulang di notebook ini, maka hal tersebut tidak menjadi solusi ya. Jadi untuk solusi lemot di notebook ini tentu harus dilakukan upgrade. Yang asalnya menggunakan harddisk, sekarang menggunakan SSD. Nah, untuk masalah merek mungkin teman-teman juga bisa memilih yang lain ya, karena untuk merek SanDisk ini cukup mahal ya. Ini kapasitas 240 GB itu saya beli sekitar 350.000. Nah, tetapi saya juga sih sebenarnya menggunakan Adata ya. Di sini menggunakan SanDisk juga. Ini mau flash disk, mau SSD saya menggunakan SanDisk. Kemudian di sini juga untuk SSD juga saya menggunakan Adata ya, selain SanDisk Adata, lalu ada Midas Force, kemudian Genuine, lalu di sini ada Kingston. Nah, jadi itu ya. Kemudian ini adalah salah satu merek yang sekarang sudah saya gunakan ya. Yang awalnya saya menggunakan Genuine, sekarang saya ganti menggunakan WD Green ya, karena
kelebihan dari WD Green ini dibandingkan Genuine itu dari suhu ya. Kalau Genuine itu suhunya tinggi ya. Kalau Genuine kalau WD Green ini tidak panas ya, jadi cukup aman. Oke, jadi itu ya untuk di notebook ini seputar penggantian hard disk menjadi SSD ya, karena itu salah satu cara ya untuk mengatasi lemot di notebook ini ya. Walaupun memang dari segi kapasitas ataupun spesifikasi, ini saya lihat dulu spesifikasi dari notebook ini menggunakan Intel Celeron. Ini kecepatan juga sangat rendah ya, mungkin ini didesain khusus si notebooknya untuk penggunaan ringan ya, bukan untuk pekerjaan berat. Nah, di sini kita lihat SSD-nya. Nah, ini ya. Jadi untuk SSD yang bagus itu biasanya nih ya, tapi nggak semua. Ini terbaca ya, ada mereknya SSD ya. Maaf. Nah, SanDisk plus 240 GB ya. Ini kapasitas aslinya 205, bukan 240 ya. 240. Nah, ini dan yang digunakan 224. Oke. Jadi untuk permasalahan di notebook ini sudah selesai, sehingga pada video kali ini saya hanya sekedar sharing saja. Apabila teman-teman ada permasalahan seperti ini, itu bisa jadi seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi ya untuk solusinya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.